Jadi hari ini saya mau ngomongin sedikit tentang kenapa motivasi itu nggak akan bekerja. Nggak cuman di hidup, nggak cuman di kerjaan, tapi juga di lari. Motivasi itu sebetulnya nggak berguna. Atau paling nggak bergunanya itu di awal doang. And I'm also going to break down some of the thoughts and reflection ya, yang I think can be important too for us to learn and discuss together. So, let's start. It's 12:50 tanggal 15 November. Kita on the way untuk ke Bogor. Kita mau ngambil race pack hari ini buat IPB Run besok. Besok mulainya jam 5.30 dan kita ambilnya half marathon. So, agak siang sih ya, 5.30. iya sih. Kemarin pas di Bandung kita mulainya jam 4 loh padahal. Cuman ya karena di dalam IPB-nya kayaknya sih bakal adem, terus banyak pohon juga, nggak ada mobil-mobilan juga ya kan. Yang paling saya takutin itu adalah rutenya banyak yang diulang, banyak belok-beloknya, jadi takut salah jalan itu aja. Berharapnya sih dari jam tangan breadcrumb trails atau maps-nya bisa ngebantu buat ngarahin. Cuman ya kita lihat deh besok kayak gimana. Follow us buat ngambil respect hari ini. Oke guys, see ya. Bisa H-1 PB IPB Run half marathon. Pilek, Malah pilek dia parah banget nih. dari kemarin malam. Doain ya guys ya, semoga aman-aman aja, semoga dia bisa PB ya. Kita mau ngambil respect deh. Ada di Botani Square tempatnya. Ini respect-nya IPB Run dan sekarang mau istirahat dan mandi and getting ready to rest. Mungkin besok bangun jam maybe 4-ish buat siap-siap dan Mau jam 4? kira-kira lah jam 4. Kita jalan jam berapa ya? Ya, nanti kita atur deh bangunnya jam berapa. Oke, see you guys tomorrow. Bye. Udah ngantri tempat parkir gitu. Udaranya sih lumayan sih, adem. Cuman nggak dingin, nggak sedingin Bandung lah. Still okay, I guess. Aman nyampe starting lah, aman untung. Udah kena siraman aja nih. Semangat. Parah. Garminnya error. Jadi kalau misalnya dibilang kenapa motivasi itu nggak bisa bekerja, anggapannya kayak kilometer pertama. Di kilometer pertama, kedua, ketiga gitu ya, of a half marathon or even marathon gitu ya,
kamu bakal ngerasa fresh, kamu ngerasa energized, kamu ngerasa banyak energi gitu. Sama kemarin pas half marathon juga rasanya pengen ngebut gitu ya. Dan saya ngebut gitu. Maksudnya dibandingkan sebelum-sebelumnya ya, not saying that my pace is very fast, but compared to my previous races, di beberapa kilometer pertama, teman-teman mungkin bisa lihat, cepet banget tuh. I think the first 2 kilometers 5:40 di bawah pace 6 gitu. Dan it makes me feel happy. So, motivation at first will release a lot of dopamine gitu ya. Dia bakal bikin kamu ngerasa energized banget. Bukan karena ada achievement-nya, tapi karena ada antisipasi sesuatu nih. Gitu. Everything seems like it's so easy. Because the brain is trying to tell you, ini baru, dan ini exciting gitu. Ini kita bilangnya kayak ada spike gitu ya. Dan initial spike ini biasanya cenderung temporary gitu. Nggak akan naik terus gitu. Dan banyak banget dari kita yang keliru bahwa spike ini itu akan last longer gitu. Dan kadang bahkan kita kelirunya itu adalah kita pikir spike ini adalah seperti bentuk suatu disiplin gitu. Kayak kita bakal konsisten ya. Dan ternyata ya enggak gitu. So it's our brain welcoming novelty, something new, something we haven't felt before. So that's why motivation, it hits very high at the start. Dikit-dikit. Humid banget ya, nggak ada angin gitu, jadi super panas padahal belum ada matahari. I don't know why tiba-tiba that motivation hilang. Terus saya ngerasa pace-nya itu mulai ngedrop, nafasnya mulai habis, kakinya mulai berat, nanjaknya makin tinggi. So in our lives I think it's quite similar ya. Ketika motivation-nya itu mulai turun, challenges atau tantangan-tantangan di dalam hidup kita akan ngerasa makin berat, akan ngerasa kayak membuat kita kayak ngerasa stuck, akan membuat kita merasa bahwa ini udah nggak ada kemajuan. So it's a natural curve ketika mulai turun tuh dari spike yang tadi. So anticipation-nya drops, reality-nya hits, and effort kita jadi harus bertambah gitu. Yang paling mungkin akan membuat motivasi makin turun itu adalah reward atau hasilnya itu masih jauh banget. I felt this in kilometer 5 and I still got like 16 kilometers to go. So it's not even half gitu ya. Dan anggapannya kayak motivasi itu di depan doang gitu. Saya ingat banget tuh, I kept telling myself I can do it. Banyak banget atau pernyataan-pernyataan yang muncul di kepala saya. Kalau misalnya this is harder than I thought, I may not going to finish. Kayaknya susah banget nih, kayaknya nggak bisa nih gitu ya. Dan ketika I push through, the funny thing that happened was ternyata my legs feel okay gitu ya. Terus pernafasan atau breathing juga masih okay. Terus otaknya mulai fokus gitu sama pernafasannya, fokus sama ritme cadence larinya, terus berusaha untuk melawan pikiran-pikiran yang tadi. Gila.
Sebetulnya normal nggak sih kalau misalnya kita punya pikiran-pikiran tersebut? Sekali lagi ya, yang saya katakan di awal tadi, sangatlah normal. Kita bukan males, tapi itu adalah sebuah fungsi biologis ya, di mana otak kita itu akan berusaha untuk conserve energy. Ketika kita menghadapi suatu tantangan, dia maunya berhenti. Kenapa? Itu situasi yang nggak mengenakan gitu. So, our brain sends a signal to stop when we're doing hard things, right? As a protective alarm buat conserve energy. Tapi bukan real danger gitu. Cuman seringkali kita nggak bisa membedakan dengan real danger, dan itu yang bisa membuat kita menjadi cemas gitu. So, contohnya kayak misalnya ketika kita lagi belajar, kita jadi deg-degan, kita jadi takut nggak bisa selesai, atau justru motivasinya udah turun banget, kita jadi males, kita jadi mengabaikan pekerjaan kita, udah benar-benar nggak mau pergi ke gym. Terus itu menunjukkan bahwa otak kita sedang conserve energy. So, yang perlu kita lakukan adalah membedakan apakah ini benar-benar ada bahaya, apakah ini benar-benar sesuatu yang kita tidak butuhkan, atau sebaliknya, ini sesuatu yang bisa menumbuhkan kita. Ini sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Ini sesuatu yang perlu kita selesaikan. So, it can be a sign for growth, not a sign to stop. CL2. Humid banget, nggak ada angin. Sejuk. Tapi anginnya minim banget. Jadi suhu badannya ya langsung naik gitu. Mulai ada realita, mulai banyak tantangan, kita jadi kaget dan kita mungkin akan masuk ke fase burnout kalau misalnya kita tidak mencari atau menemukan solusi dari apa yang kita hadapi gitu. So, ketika di fase ini seringkali kita mulai mempertanyakan kan, why are we doing this? Like my initial question, ngapain ya gitu. Karena tantangannya yang mulai membuat kamu jadi mempertanyakan, why are you doing this hard thing gitu. Ngapain kamu ngelakuin hal yang berat ini? So, there's nothing wrong with you. It's very normal, dan realitanya semua ini ternyata lebih berat dari yang kita antisipasikan. Semangat terus kak, semangat terus kak. PS. Mau nyiram air lu. Lambat banget. Mineral. Sponge dulu. Mandi dulu. Another tips yang bisa membantu kita buat breakthrough dari motivation dips itu adalah untuk break down our goals. Ketika kita menghadapi suatu tantangan yang sangat besar, kita berusaha untuk break down goals-nya. Daripada saya melihat, oh distance left-nya itu masih 6 km lagi, saya breakdown, oh 6 km itu 1 km dikali 6. Jadi selesain satu dulu aja. Habis udah selesai 1 km, selesain satu lagi. Jadi saya fokusnya setiap kilometernya, bukan total distance left-nya. Dan itu yang membuat saya merasa bahwa I can do this. Think of it as kamu mau nyelesain satu project yang besar. Dan project itu mungkin memakan waktu yang lama. Mungkin dalam setahun kamu harus selesain. Tapi kalau misalnya kamu
kumpulin semua task yang harus kamu kerjakan di dalam setahun itu, ya kamu bakal capek, kamu bakal kaget. Tapi kalau misalnya kamu break it down, setiap kerjaan yang kamu bisa kerjakan di dalam 1 hari, di dalam 1 minggu, itu jadinya kedengarannya lebih mudah, kedengarannya lebih doable, dan akhirnya kamu lebih termotivasi, atau paling enggak kamu bisa memiliki pikiran bahwa kamu bisa menyelesaikannya. Mulai sepi guys. 13. Di dalam lari kita harus ada energi yang cukup, elektrolit yang cukup, kita harus make sure body temperature kita itu stay controlled gitu ya. Itu membuat saya ngerasa bahwa saya harus bisa tahu nih apa yang harus saya lakukan. Kalau enggak saya bakal berhenti. So I plan setiap kilometer berapa itu saya fueling, dan nggak cuma gel tapi juga energy bar. So that is something that we need to plan as well di dalam mengerjakan suatu project atau apapun yang kita inginkan, bukan cuma rely sama motivation. Let's go. Tujuh belas. Ayo Mas. Why we sabotage ourselves when we are tired. So around kilometer 17, 18, saya mulai ngeliat nih, ternyata banyak orang yang mulai mengurangi kecepatannya gitu ya. Terus bahkan ada yang berhenti gitu ya. Dan ada yang kram, mungkin mau nggak mau harus jalan gitu ya. And kalau misalnya kita ngeliat di dalam hidup kita, that's how self-sabotage can happen in daily lives. Nggak ada angin. Gila. Manjakan. Terus nggak ada angin. Gila. Dan saya rasa the biggest mental trick yang membantu saya itu adalah saya berhenti bertanya dan saya mulai menjawab. Kalau misalnya saya nanya terus ke diri sendiri, aku capek ya? Apakah aku bisa lanjutin ya? Apakah saya masih ngerasa termotivasi? Mungkin itu akan membuat saya semakin melambat. Mungkin itu akan membuat saya mempertanyakan kemampuan saya. So, saya mengubahnya menjadi rencana yang saya buat menjadi sebuah reminder buat saya. Jadi, saya mengontrol perilaku saya, bukan motivasi yang mengontrol perilaku saya. So, this is how we create momentum by focusing on what we can control. Apa yang bisa kita kendaliin itu pikiran kita, perilaku kita, bukan perasaan kita. Perasaan memang bagian dari kita, tapi jauh lebih sulit untuk kita kendalikan. Emosi atau perasaan itu akan mengikuti perilaku kita juga. Jadi, instead of focusing on how we feel, focus on what we can do. Selesai. Thank you. Aduh. Thank you. Jadi ingat ya teman-teman, motivation may help you to start, but consistency, discipline, and planning will help you to finish. So, thank you guys. See you in the next video. Bye.